Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sama Pak Sandro ya. Oh, jelas ini Mbak dengan wong ganteng sak dunyo. Bagaimana? Seperti apa saya bisa membantu? Ya, Pak ini saudaranya Lina yang dari Hong Kong kemarin. Nah, terus? Rencana kan aku pengen proses ke Hong Kong, tapi melalui sampean. Duh, apa istimewanya Mbak kok maunya melalui kita? Ada bedanya? Iya, nggak tahu, pengen aja sama sampean gitu. Waduh. Kok mendadak artis ngene? Nggak apa-apa toh Pak, aku terkenal. Waduh. Sampean X apa non? X. X mana? X itu kan agama kan, jelas. X itu sudah dari Hong Kong, apa Singapura, apa Taiwan, itu namanya X. Oh, dereng Mbak, dereng pernah. Berarti non. Nggih. Waduh Mbak, Non pengap. umurnya masih muda. Yakin Mbak mau di Hong Kong? Dua-dua umure. Waduh, setting loh. Setting dua-dua. Yakin Mbak mau ke Hong Kong Mbak? Pun yakin Pak pengen kerja nih. Wah, rawat tuh Mbak Hong Kong ini. Kenapa nggih? Sampean sudah pernah nonton konten saya? Pernah wingi dikirimi kali Mbak Lina. Oh. Sampean rungokno sing majikan setan ngono, Mbak? Ada kan? Oh, dereng ningali kula, Pak. Bahasa Indonesia aja. Sampean lihat yang ekstrim. Ya kalau proses ya nggak ada masalah sih Mbak. Kita tinggal proses aja sih. Sampean tinggalnya di mana? Saya ini posisinya Jambi tapi alamat Mesuji Pak. Alamat mana? Mesuji, Lampung Utara. Oke, kalau Lampung masih masuk. Lampung, Bali masih oke. Kalau udah Palembang, wah itu rada bingung. Mesuji Mbak. Nggih. Tapi Mesuji. Domisili sekarang lagi di Jambi. Iya, lagi di Jambi. Oh, sampean ini berarti keturunannya orang Jawa. Jawa. Sampean lahirnya di mana? Aku lahirnya di Bengkulu. Lahir di Bengkulu. Kok orang Jawa? Ya sampean orang Bengkulu. Bapak ibu tapi nggak pernah nang Bengkulu. Cuman numpang layar tok nang Bengkulu. Terus habis itu tinggal SD, SMP, SMA. Merantau. Oh, bapaknya apa? Polisi apa? Tentara apa? Enggak, petani Pak. Oh, sawit. Ya, petani sawit. Petani apa aja? Lu pakai tani lah bahasa enek tani. Susah loh Mbak di Hong Kong ini. Iso sampean mari lemu dadi kuru loh. Masih yakin ke Hong Kong? Nggak ke Jepang aja? Yakin. Nggak lah Pak. Nggak. Dalam. Nggak Pak, pengen di Hong Kong. Apa sih yang sampean pengen nih? Sampean ngelihat apa di Hong Kong? Ini yang mau saya tahu. Nggak ngelihat apa-apa, cuman tekad mau kerjanya udah tinggi. Tapi kenapa baru sekarang? 21 kemarin nggak? Atau nunggu umur? Atau piye? Kalau kemarin pengen proses ke Taiwan, tapi ada kendala dari berat badan, tinggi badan, umur terkendala. Oke. Ya wis yakin ini di Hong Kong. Yakin. Orangnya ruwet tuh Mbak. Insya Allah siap menghadapi Pak. Soalnya gini Mbak, kebanyakan. Jadi kalau anak non ya, ini aku cerita ya. Aku gak mau cerita yang manis ya, aku cerita pahit ya. Jadi anak non ini biasanya ada yang 3 minggu selesai.
ada yang 3 bulan selesai. Belum sampai selesai potongan itu udah diselesaikan, dan itu masalah. Kan pasti ditagih. Nah, berarti ditagih lagi, balik ke PT lagi, berangkatkan lagi, dia ditarik potongan lagi, potongannya tambah manjang gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang selain hanya sampean wani kuat ngerti tandang gawe, kudu majikan iki seneng dadine Mas yo sampean bahasa setengah ngradul-ngradul penggawean tatak ya kan. Minimalnya lah duwe nilai plus ngono lho, Mbak. Ngerti gak? Paham Nggih. gak maksudku? Halo? Ya, halo, Pak. Heeh, soalnya kok nek sampai metal, gurung sampai setahun metal, Mbak. Sing ngesakno sampean. Aku makanya ngomong. Jadi wah, jadi sekali lagi, tapi kalau sama aku selalu bilang bahwa nanti kalau interview tolong direkam. Karena sampean nggak bisa bahasa, interviewnya nanti pasti lumayan agak sulit. Tapi kalau 22 bagi aku ya sekali lagi potensi besar karena memang masih muda, terus diisi pelajaran itu masih masuk. Pelajaran bahasa. Jadi nyantol. Memang sih berat, perjuangan di awal pasti berat, Mbak. Awal-awal saya juga pernah masuk majikan itu 4 bulan, Mbak. Kerja 3 lantai, rumah gede, anjingnya 3. Awalnya tidur itu di sofa, gak betah adem, akhirnya tidurnya di dapur. Kok ya sujune visaku nggak turun, Mbak, nggak approve. Jadi visaku nggak bisa turun. Aku kerja wis di situ. Kalau visaku turun mungkin KTP ku W sama mbak-mbak itu sama. Tapi oke, sekali lagi, apa sampean utangnya akeh? Enggak, Pak. Lho kok nekat gelem nang Hongkong iki lho. Mbak Lina cerita apa sama sampean? Mbak itu. Enggak cerita apa-apa sih. Terus Cuman aku yang wis tekad wae, Pak, pengen wis kasare ngomong pengen ngerubah nasib ngono lah. apapun yang terjadi. Sampean wis menikah durung? Aku wis tahu nikah, Pak, tapi status di KTP masih gadis. Wis tau menikah statusnya gadis. Mm. Iki istimewa berarti sampean iki. Bro, wis sempat brojol gurung? Wes, Pak, aku tembe balik kerja rong enek seminggu iki Balik kerja dari mana? dari Jambi. Oh. Berarti anaknya 1. Anaknya 1. Loh. Oh ya, gak usah tak tutupno, wis tak bayangno dhewe. Berarti wis tau menikah tapi statusnya gadis ya. Biyen nikahi tembe siri, urung nikah resmi. Duh. Enek ngono barang, Mbak. Sampean gelem disiri. Alah, biyen yo ceritane ruwet lah Pak dasine. Oh, ruwet ya. Makanya pengen mencekat ya. Golek dunia yang baru ya. Lari dari kenyataan. Ya enggak lari lah Pak, wong tetep dihadapi kok. Oh, tetap dihadapi ya. Berarti sekarang mau menghadapi sesuatu yang berbeda ya, Hongkong. Oke lah. Sampean nanti tinggal kirim KTP sampean lah. KTP-nya Mas Suci ya. Jadi kirim aja itu nanti. persyaratannya Pak piye Pak? Persyaratannya cuma fotonya KTP sampean saja. Habis itu terus nanti ada orang PT yang telepon sampean ya kan. Sampean nanti mau dibawa ke PT belajar atau cuma belajar di rumah. Mereka akan telepon sampean ya kan. Setelah itu ya sudah. Kalau memang nanti belajar dilihat perkembangannya. Kalau memang ternyata sampean mau belajar ke PT ke Jakarta ibaratnya, karena harapanku adalah masuk ke PT. Kalau masuk ke PT sampean fokus, dan saya berharap jangan suka main HP waktu di PT. Bukan dilarang loh ya Mbak. Jadi Iya Pak, iya Pak. fokusin memang untuk belajar, karena anak sekarang itu kadang-kadang dimarahin dikit kan lembek. Sedangkan di Iya, Pak. Hongkong itu bukan dimarahin Mbak, dimaki-maki. Dimaki-maki di Hongkong. Jadi kalau dimarahin anggap aja vitamin gitu loh. Bahwa di Hongkong lebih keras daripada yang marahin. Soalnya guru PT sekarang udah yang serem-serem udah pada nggak disuruh ngajar lagi gitu loh.
yang suka marah-marah, yang nyuruh-nyuruhnya nggak jelas, itu harusnya ditaruh di PT malah. Jadi anak-anak itu kebal. Terus jangan pakai perasaan ya. Sekali lagi jangan pakai perasaan. Kalau lapar ya nanti ngomong. Belajar tidak pakai perasaan. Terlepas Iya, Pak. sampean udah ada di Indonesia, mau nggak mau. Pokoknya kan ini proses di PT, kalau ada sesuatu telepon aja saya. Kalau seandainya sampean berangkat ke PT, Mbak, Mas, aku berangkat ke PT. Jadi aku keep in touch sampean dalam pantauan. Kalau Iya, Pak. kalau kan sampean tadi ngomong sendiri, aku ya nggak tahu pengennya berangkat sama sampean. Nah kan kayak gitu tuh. Jadi itu kan Iya, Pak. komitmen sampean, dan komitmen ini saya rekam gitu. Jadi kadang anak-anak itu datang pada saat susah gitu. Sangat susah itu mesti pada datang. Giliran sudah nggak susah pergi, saya nggak ada masalah gitu loh. Cuman sekali kena masalah terus masalahnya berat karena tidak ada koordinasi dengan saya, aku kan bingung ngewanginnya, Mbak. Iya, Pak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi terkadang komunikasi itu bukan hanya karena butuh dan tidak butuh, tapi di saat ketika mau menentukan sebuah kebijakan, ketika kita tahu planning A, planning B, planning C, planning D-nya kan kita bisa ngambil kesimpulan gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Iya, Sing Pak. sing rupet nih, sing repot ya. Gak duwe masalah dia tenang gitu lah. Setenang, gak ngomong, menengahi set begitu masalah wis gede jeder. Wis aku ngewangine bingung, Mbak. Tekuk sisi ndi gitu loh. Paham kan? Kayak misalnya contohnya ya. Iya, Pak. Begitu, ini contoh, gak apa-apa ya aku gambarin ke sampean, gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kayak misalnya suatu ketika sampean udah masuk ke PT, udah berangkat ke Hong Kong ya. Di Hong Kong ibaratnya duitnya hilang, ya kan? Terus sampean dituduh mencuri, ya kan? Kemudian sampean disodorin kertas, disuruh tanda tangan. Nah, di situ itu sebaiknya ketika kita ndak ngerti isi surat itu jangan tanda tangan apapun. Sampean telepon dulu ke saya misalnya, atau agent, atau nanti siapa orang kepercayaannya yang ada di situ misalnya. Kalau telepon saya lebih asik, saya kan datang atau saya lihat difotokan tulisannya apa, tujuannya apa. Kalau membahayakan sampean jangan tanda tangan. Nah yang jadi masalah anak-anak itu nggak tahu terus tanda tangan, Mbak. Kalau kalau di Indonesia kan sampean dijelaskan isinya tentang apa, sampean boleh baca beres. Tapi kalau begitu masuk ke Hong Kong kan enek sing bahasa Cina, enek sing bahasa Inggris. Nah, syukur-syukur sampean ngerti bahasa Inggris secara tulisan, aku seneng. Wes aku ngerti kok, Mas. Isine apa mangane tak tanda tangani. Tapi giliran gak ngerti, kena masalah, majikane ruwet, kita mau lapor ke labor, enek surat tanda tangani sampean. Wong kondasku, Mbak. Gak iso ngewangi, karena wis tanda tangan toh, bener nggak? Iya, Pak. Ketoke sih sampean ini wonge nurut. Ketoke nang arep. Tapi mbuh mburine sret nek didelok carane. Nek jawab omongane, iya Pak, kayak polisi, yes, iya Pak. Kita friend, Mbak ya. Sekali lagi aku kepingin kita itu bukan piye yo, aku gak gila hormat, tapi aku ingin menyampaikan dan menyatakan bahwa ketika orang-orang yang masuk ke saya membawa kita friend gitu loh. Jadi apapun ketika ada persoalan, sebelum datang persoalan boleh nanya, jadi enak. Jadi menghadapi masalah nanti itu iso ditoto gitu loh. Dijak rundingan gitu, nek ngarani rundingan nek wong Jawa ya kan. Diajak berunding, diajak diskusi. Nah, aku senengnya kayak gitu, bukan disambati tapi diajak berunding. Iki ketoke piye, Pak? Aku kok koyo ngene, Pak. Ih gak masuk, Pak. Yo ditinggal ae. Ya ngono kan enak to, Mbak. Halo? Ya wis. Iya, halo, Pak. Iya, Pak. Ada lagi sing sampean tanyakan? Aku kok ngomongnya enggak, Pak. Berarti nanti misalkan data-data itu kirimnya dari pihak PT ya, bukan sampean. Jadi kalau yang nanti tak kirimin sampean ini, sampean cuma diminta KTP aja, paling sampean ngisi, mungkin ditanyain namanya siapa, BCD bla bla bla, jangan diomongin di sini. Pokoknya nanti ditanyain anaknya berapa, anak keberapa, seperti apa, itu biasa biodata. Nah, habis itu nanti ketika diproses begitu ada majikan, nah baru. Karena sampean biasanya non-X, jadi ditanyain apa mau
di PT apa belajar di rumah kan ada yang menyarankan belajar di rumah atau sampean memilih kalau saya belajarnya di PT aja gimana Pak gitu loh wis sekalian berangkat sekalian Pak biayanya bagaimana Pak saya makannya di sana bagaimana Pak seperti apa Pak jadi kepo ditanyain kayak gitu aja. Oh, iya Pak. Soalnya nanti kalau aku kepulang ke Indonesia aku pengen sih juga jaga PT gitu. Jaga PT ya riwariwi nang Hongkong nang kono nang kene nang kene nang kono pinginnya sih gitu jadi kayak gitu ya Mbak terus ditonton kontenku Iya, ya Mbak kalau ada kuota kalau nggak ada cari wifi-an gratis terus ditonton sampai tonton sing Iya, Pak. paling judulnya ekstrim pahit oke Iya Pak, nanti coba saya lihat-lihat. sama Yuni TKW Hongkong Iya itu Pak. koncoku Black kontennya dia juga saya yang edit yang Oh, ngisi thumbnailnya jadi itu banyak subscribernya 40.000 punya aku baru 3.000 jadi di compare gitu loh masalahnya biar sampean tambah pinter sebelum berangkat sampean udah pinter kan keren iya Pak. Siap ada lagi yang sampean mau tanya lagi kira-kira cukup Cukup dari segini aja Pak. nanti kalau ada sesuatu langsung kontak aja ya Iya Pak. saya Makasih ya tunggu Pak ya. KTP-nya sehat selalu sampai ketemu di Hongkong ya Iya. sampai ketemu di Iya Hongkong Pak. see you Siap, Pak. bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke teman-teman non X ini adalah pertaruhan serius bagaimana dan seperti apa kita meng-create sesuatu dan saya sebenarnya ingin membantu sekali lagi semuanya akan kembali ke dirinya masing-masing ini masih 22 tahun masih seger masih fresh saya belokkan ke Jepang ternyata nggak mau pengennya tetap di Hongkong oke sukses buat Mbak E nanti saya tunggu Mbak E nanti di Hongkong sekali lagi kesuksesan itu tidak diberikan tapi kesuksesan itu diciptakan maka siapa yang menciptakan anda sekalian lah terima kasih semoga bermanfaat see you the next video bye bye